Hai, makasih sudah mampir di video aku. Jadi, video kali ini aku pengen buat tentang advice. Advice yang aku dapatkan dari berbagai sumber karena aku tahu di masa ini banyak banget orang yang merasa sedih, yang merasa nggak berguna mungkin, yang merasa dikecewakan, yang merasa dibohongi, yang merasa pokoknya yang sedih-sedih gitulah. Aku pengen share ke kalian dan aku juga pengen speak up karena nggak baik ya ternyata kesedihan itu dipendam. Kita perlu mengungkapkan in a better way, in a positive way. Dan ini menurut aku adalah cara aku mengungkapkan rasa kecewa atau rasa sedih atau rasa apapun itu yang ya seperti itulah ya, di video kali ini. Karena aku nggak pengen apa-apa itu dipendem, jadi kayak buat beban tersendiri nggak sih kalau aku merasa gitu. Jadi aku pengen membuat video ini lebih ke advice dari pengalaman-pengalaman aku sebelum-sebelumnya yang nantinya mungkin bisa dijadikan pembelajaran bagi aku sendiri terutama, dan mungkin bagi kalian yang nonton. Jadi terima kasih udah menonton, udah ngeklik video ini, atau mungkin kepo-kepo nama aku di Google, atau dari teman-teman, atau dari manapun lah ya pokoknya. Jadi beberapa waktu yang lalu aku merasa sangat dikecewakan oleh seseorang karena uh, menurut aku dia berbohong. Kenapa berbohong? Karena orang ini nggak menepati janji, right? Kalau orang nggak menepati janji, apa itu yang jatuh? Itu artinya berbohong kan? Ya, jadi aku anggap orang ini berbohong sama aku, dan juga orang ini nggak konsisten dengan apa yang dia omongkan dengan aku. Jadi, aku itu tipe orang yang sangat menghargai seseorang. Kalau orang itu baik, orang itu punya niat baik di awal sama aku, pasti aku akan sangat welcome, right? Aku akan sangat welcome terhadap orang tersebut. Aku akan sangat menghargai, dan pokoknya semuanya I I consider myself as a very very give in kind of person. Jadi aku terlalu give in sometimes in a relationship, sampai aku merasa aku tuh capek sendiri. I work too much in this relationship where my partner gak work as much as I do, as much as I did, karena ini udah berakhir. Jadi ya udah, ya aku merasa aku yang terlalu mengupayakan banyak hal di hubungan aku sebelumnya dengan orang ini. Jadi ini masalah cinta lah ya. Jadi aku capek sendiri karena yang namanya orang di dalam hubungan itu nggak bisa satu orang aja yang kerja. Maksudnya satu orang aja yang sayang banget, atau satu orang aja yang punya satu orang aja gitu loh, timpang gitu, nggak bisa gitu. Yang namanya hubungan itu harus dua-duanya saling support. Kalau yang satu nggak bisa apa, yang satu membantu, tapi tetap selalu kasih support. Dan gimana sih, nah gini aja. Dan di hubungan aku yang kemarin itu aku nggak merasakan sesuatu yang reciprocating, sesuatu yang reciprocating yang how do you call it, timbal balik. Astaga, sesuatu yang timbal balik. Jadi aku di sini kayak merasa ibaratnya gini, aku punya 4 permen dan orang itu punya 4 permen juga. Aku selalu ngasih permen aku tiap hari 1 permen ke dia. Kan dia udah punya 4 permen ya. Jadi kalau tiap hari 1 berarti hari pertama aku ngasih 1 jadi 5, dia permennya jadi 5. Permenku berkurang 1 jadi 3. Jadi padahal dia kan udah punya permen juga kan. Jadi aku di sini nggak merasa aku bagian permennya. Itu ibaratnya seperti itulah ya. Aku memberikan terlalu banyak, akhirnya dia mendapatkan porsi yang lebih banyak dan aku nggak dapat sama sekali. Permenku habis. Jadi ya gampangannya seperti itu. Jadi capek dong ya. Tuh kalau di dalam relationship, di dalam hubungan, aku emang terlalu give in karena aku tuh gitu. Maksudnya
Kalau aku sayang banget, tapi kalau udah benci, aku udah benci banget, bahkan gak mau ngomong sama sekali sama orang tersebut dan bener-bener don't care at all, karena sekalinya aku sayang, aku bakal sayang banget dan gitu. Jadi selama orang itu menghargai aku juga menghargai orang tersebut, tapi kalau sekalinya dia sudah berubah sikap, atau aku merasa hanya aku hanya dipermainkan atau apa diabaikan gitu, bukan diabaikan, kayak digampangkan gitu loh, aku sorry itu aku mending mundur. Karena ternyata orang tersebut gak deserve me at all. He doesn't deserve me at all, karena aku udah terlalu banyak ngasih support yang dia butuhkan. Supportnya itu macem-macem gitu ya, support mental, support financial, which is gue kan cewek ya cuy, you ngerti kan, kayak what, yeah, that's what I did to him. So aku udah ngasih semuanya, mentally, physically, financially, and bahkan keluarga kami berdua pun udah saling setuju, maksudnya sudah saling tahu gitu ya. Dan kami sudah merencanakan untuk ke jenjang yang lebih serius. Udah sampai beli cincin, sudah sampai kayak booking segala macam, dan itu udah kayak benar-benar serius banget. Karena emang dari awal aku taunya ini hubungan akan mengarah ke serius. Tapi seiring berjalannya waktu, yang namanya orang hatinya bisa berbolak-balik. Orang tersebut ternyata bisa berubah, nggak konsisten dengan omongan awal yang dia ucapkan ke aku, karena satu dan lain hal. Yang tahu alasan mendasarnya sebenarnya orang tersebut, tapi aku merasa di sini sebagai pihak yang sangat dikecewakan ya menurut aku. Karena aku udah ngasih semuanya gitu. Aku ngasih support mentally, tapi aku nggak pernah mendapatkan hal yang sama. Bahkan kalau misalnya aku bercerita tentang hal yang sedikit berat bahasanya atau deep talk lah istilahnya, orang tersebut selalu menghindar. Alasannya ada capek, ngantuk, tidur, karena itu selalu malam ya. Aku nggak bisa kalau deep talk tuh siang-siang gini karena kan feelnya nggak dapet aja, ya nggak sih. Ya kecuali kalau misalnya udah janjian, udah kayak apa namanya, ayo kita ngomong gitu. Tapi selama ini nggak pernah jadi, kayak nggak pernah gitu aja, nggak pernah. Pernah satu kali aku kayak nanyain, ayo kita bikin waktu buat ngomong berdua. Ya udah, dan itu nggak kejadian gitu loh. Sampai pada akhirnya aku capek sendiri, dan aku yang tadinya sangat baik, aku yang tadinya sangat care, aku yang tadinya selalu nyari dia, selalu posesif, selalu pengen tahu keberadaan dia sakit apa enggak, dia lagi ngapain, dia seneng apa enggak hatinya, berubah jadi aku yang sangat gak care, aku yang sangat benar-benar sudah menganggap dia itu gak ada lagi di kehidupan ini. Sampai ya ampun, menurut aku gak bisa untuk dipertahankan. Apalagi kalau misalnya nanti sudah jadi suami, aku harus punya suami yang gak pernah mendengarkan aku bercerita, mendengarkan segala keluh kesahku, terus yang menggampangkan aku sebegitunya gitu, mengabaikan, lebih mentingin temen-temennya dibanding pasangannya sendiri. Sorry ya, aku nggak bisa kayak gitu. Aku di sini juga punya hati. Aku di sini
pengen juga di treat better, right? Karena aku selalu nge-treat orang itu better, aku selalu ngasih support mentally, financially. Jadi kalau misalnya aku nggak mendapatkan hal yang sama, kayak ngapain aku ngasih kayak gitu juga, orang dia nggak pernah care. Betul? Aku nggak fair aja kalau misalnya kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, sudah mengupayakan segala sesuatu, tapi balasan pasangan kita itu maaf kurang baik. Kurang baik dan menurut aku kurang menghargai gitu. Jadi aku nggak bisa di seperti itu kan. Itu sudah masuknya toxic nggak sih? Kita sudah terlalu capek memberikan yang terbaik. Contoh kecil deh, kayak masalah ulang tahun. Karena menurut aku pasangannya, dan pada saat itu di ulang tahun aku berusaha mengasih surprise dong ke orang itu, dan walaupun nggak seberapa tapi paling nggak berusaha membuat hatinya senang dan nge-treat dia, intinya nge-treat dia biar dia senang gitu lah. Kamu ngerti kan? Tapi giliran aku ulang tahun nggak, biasa aja gitu, maksudnya nggak, akunya juga nggak dibikin seneng, biasa banget. Jadi sangat berbeda how I treat him and how he treats me. Di situ aku nggak bisa yang kayak gitu. Aku butuh sesuatu yang take and give. Kamu ngasih atau kamu mendapatkan sesuatu dari aku, dan kamu juga harus ngasih hal yang sama, kalau bisa malah lebih. Soalnya jujur aku baru pertama kali ketemu dengan orang yang seperti ini, karena sebelumnya aku nggak pernah seperti itu kan. Aku selalu merasa aku dispesialkan, aku selalu ngerasa bahagia, nggak pernah ngerasa capek seperti ini sih. Walaupun pada akhirnya aku harus memutuskan orang tersebut karena satu dan lain hal, tapi ini benar-benar yang terakhir ini udah benar-benar kayak buat aku capek mental. Dan juga kelakuan dia itu, maaf kata, kurang baik. Dan pada awal pertemuan juga dia ngomong pengen berubah menjadi lebih baik, tapi nggak bisa cuy, nggak bisa. Ya kecuali kamu punya niat yang benar-benar ya, niat yang benar-benar besar untuk kamu itu kemudian berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu pun pasti nantinya akan ada gangguan yang mana mengakibatkan kamu pengen balik lagi ke habit kamu yang dulu, kayak ke bad habitmu yang dulu. Dan emang bener sih, aku pernah dengar orang di TikTok ngomong kalau gerbang pernikahan adalah nggak cukup kuat buat mengubah seseorang, mengubah karakter seseorang. Orang tersebut harus berubah terlebih dahulu baru bisa menikah. Jadi kalau misalnya alasannya aku pengen menikah sama kamu agar supaya aku berubah menjadi lebih baik seperti ini seperti itu, nggak bisa. Jadi seperti itu, dan itu benar adanya kejadian di aku. Jadi kalau kamu pengen memilih pasangan, ya sesuaikan dengan kriteria kamu. Aku nggak akan lagi deket dengan orang yang menurut aku nggak masuk ke kriteria aku, terus dia bilang nanti aku bakal berubah kok menjadi lebih baik setelah kita menikah, bla bla. Sorry, I don't buy that word. Sorry, I need integrity, I need character, good character, dan itu harus sudah tertanam sebelum aku menikah dengan orang tersebut. Jadi kayak yang tadi aku bilang,
Aku yang tadinya sangat care, aku yang tadinya sangat support mentally semuanya, aku sangat support dia. Aku berubah. Aku berubah menjadi sangat pemarah, sangat egois, sangat jahat sekali. Aku tahu karena aku merasa aku kok kayak gini ya balasan orang ini ke aku terhadap aku. Ya udah, itu respon yang aku hasilkan. Nggak akan ada reaksi kalau sebelumnya nggak ada aksi. Kalau kamu anak SMA IPA harusnya tahu hukum aksi reaksi. Jadi kalau kamu sudah melakukan sebuah aksi sebelumnya, ya nanti ada reaksinya, dan itu reaksi aku. Dan jangan harap aku bisa kembali lagi seperti yang dulu, karena menurut aku yang udah ya udah. Maaf, aku lebih baik cari yang lebih baik, yang baru lebih baik, karena ya seperti itulah. Dan aku banyak juga sharing-sharing sama temen-temen INFJ ku. Ini jadi nyambung ya ke masalah INFJ 16 personalities. 16 personalities ku, aku INFJ, aku introvert, dan aku sangat intuitif. Aku bisa aku sering banget merasakan hal yang belum terjadi, tapi aku udah bisa merasakannya dulu. Jadi aku tahu bagaimana aku harus bersikap. Dan orang-orang bilang, makanya kenapa orang-orang selalu bilang, kenapa sih kamu tenang banget? Karena sebetulnya kalau mereka tahu, aku tuh udah merasakan gitu loh. Pattern pola sesuatu itu udah terlihat di aku, dan semua probability itu muncul aja gitu. Jadi aku tahu harus bersikap, dan that's why I keep calm. Tapi balik lagi, kalau masalah perasaan, dan kalau orang merasakan sebuah kecewaan, itu reaksi aku. Aku banyak banget cerita sama teman-teman sesama INFJ ku. Dia bilang, lain kali nanti kalau misalnya ada yang mendekati kamu lagi, pastikan dulu karakternya sudah sesuai dengan kamu. Atau kalau kamu perlu, mereka harus take test 16 personality. Ada yang bilang kayak gitu, dan menurut aku itu good suggestion ya. I would do it, I guess. Dan aku juga makasih banget buat teman-teman INFJ ku yang mungkin bakalan nonton. Aku tahu dari salah satu dari kalian pasti ada yang nonton ini. Aku udah tahu. Makasih banget udah ngasih sugesti-sugesti yang amat sangat baik dan membuat aku nggak galau berlebihan gitu loh. Nggak galau sih, kayak ya sedih, kecewa, tapi nggak sampai yang galau uring-uringan terus. Nggak sampai aku nggak mau makan, gila nggak mau makan, aku lapar lah. Gitu lah ya, nggak lebay gitu. Karena aku punya teman-teman yang sangat suportif, yang sangat positif bagi aku, dan sangat religius juga, jadi selalu mengarahkan aku ke ya udahlah ya, in the right way, in the right path. Jadi they won't let me go astray at all. And I'm very thankful for all my friends, for all my best friends, especially for INFJ's friends. I would say thank you so much for your help. Thank you so much for your suggestions, your advices. I take it all on my own, and yaudah. Aku sekarang udah move on, dan aku sekarang menjalani hidupku dengan baik. Nanti bentar lagi aku mau ada meeting, jadi yaudah, dadah.